Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harus semangat dong, karena kan kemarin baru penyaluran Bu bantuan PKH-nya. Udah sampai kan? Beli apa? Beli jajan. Beli habis ya Bu ya? Bagi sekolah anak dong Bu. Ya. Oke ibu-ibu. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat tetap mengikuti pertemuan P2K2 ya ibu-ibu. Kemudian saya ingin tanya juga sama ibu-ibu sebelum kita masuk kepada topik pencegahan penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Kira-kira untuk sesi yang kemarin ibu-ibu masih ada yang ingat nggak apa yang kita bahas? Saya Bu. Iya, Ibu Dila. Kekerasan pada anak ya Bu. Kekerasan pada anak. Kira-kira kekerasan pada anak itu contohnya seperti apa ya Bu? Mencubit anak Bu. Mencubit anak. Ada lagi? Marah Bu. Marah pada anak. Lagi? Memukul Bu. Memukul anak, menampar anak ya Bu termasuk. Jadi itu salah satu merupakan kekerasan kepada anak dan itu tidak boleh kita lakukan Ibu. Sudah dipraktekkan di rumah kan? Bu, hal-hal yang mana yang tidak boleh kan Bu? Oh iya Bu. Iya, jangan dipraktekkan yang menamparnya Oke Ibu, sekarang kita masuk pada sesi 12 ya Bu, pencegahan penelantaran dan eksploitasi pada anak. Kalau di buku pintar, ibu-ibu pada bawa buku pintar nggak Bu? Bawa Ibu. Yang bawa angkat tangan. Oke, alhamdulillah KPM saya ini cerdas-cerdas ya. Dibuka di halaman 33. Udah dibuka Ibu? Udah Bu. Ada yang bisa bantu saya untuk bacain? Ibu Deni mungkin? Saya Bu. Iya. Iya. Saya baca ya Bu. Boleh? Kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin yang berusia 12 tahun harus menafkahi untuk menghidupi ketiga adiknya, Dandi yang usia 9 tahun, Rianti yang usia 7 tahun, dan Dario yang usianya 5 tahun. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir atau 1 tahun lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari Tasripin pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah, iya Bu. Gantian sama Ibu Dina. Saya kepingin deh dengar suara ibu-ibu ini semua. Terima kasih. Iya. Ayo sampai mana dibantu? Kalau berangkat, Lanjutannya apa ya? ya Bu. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu sehari itu untuk beli beras dan sayur. Sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya. Dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak-akhlak adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola di depan rumahnya. Udah Ya, Bu. terima kasih Ibu sudah membantu saya untuk membacanya. Nah, di dalam cerita tersebut kita dengar, kita sama-sama tadi bahwa Tasripin ini punya orang tua, ibunya meninggal, ayahnya pergi merantau ke Kalimantan bersama kakak tertua mereka. Dan yang tinggal di rumah itu Tasripin dengan beberapa orang adik-adiknya. Kira-kira dalam cerita ini ayah dari Tasripin ini sudah melakukan penelantaran belum Bu sama mereka? Kira-kira bagaimana sikap ayahnya?
Cocok tidak seorang orang tua meninggalkan anaknya yang masih kecil-kecil? Dari kisah tadi Bu nggak cocok Bu. Ayah seharusnya bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Bertanggung jawab ya Bu ya. Yang seharusnya Tasripin itu tidak melakukan pekerjaan seperti orang dewasa ya Bu ya. Ada yang lain? Bu, Iya. seharusnya Tasripin itu Bu sekolah. Dan seharusnya ayahnya yang biayahi mereka untuk kehidupannya seperti itu. Bukan malah sebaliknya begitu Bukan ya malah Bu. sebaliknya Bu. Iya benar. Jadi dari cerita ini memang kita sudah mendengar bersama-sama ayah dari Tasripin ini sudah termasuk kategori penelantaran anak. Nah, supaya lebih jelas lagi, Ibu bisa buka di buku Pinter halaman 35, Bu. Ya, saya baca ya. Penelantaran itu adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Ya, Bu. Jadi kalau kita melihat ke dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering terjadi, kira-kira kita sebagai orang tua ada tidak melakukan penelantaran kita terhadap anak? Contoh-contohnya seperti apa? Contoh kayak saya kasih contoh ya Bu, tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi kepada anak. Kemudian tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Artinya baju anaknya dibiarin aja nih Bu, kumal-kumal ya kan, koyak-koyak, itu dibiarin. Nah, contoh lain siapa yang bisa kasih contoh sama Saya, saya? Bu. Oke, Bu. Tidak memberi perhatian kepada anak Bu. Nah, jadi misalkan gini Bu, kalau seandainya anak itu berpendapat selalu disalahkan aja sama orang tuanya seperti itu. Kalau dia ngomong ini terus ya. Nah, jadi benar, itu salah satu contoh penelantaran Bu. Karena sebaiknya kita sebagai orang tua ketika anak bercerita, apapun yang dicerita kita dengerin aja. Nah, nanti kan ada ending dari cerita itu yang terakhir kita sampaikan. Nah, seperti ini yang baik. Kalau kayak gitu tidak baik, seperti itu. Iya benar Ibu. Ibu Dini, ada yang lain? Saya Bu, Iya Ibu. tidak diizinkan bersekolah Bu. Tidak diizinkan. Ada Bu, emang kayak gitu orang tua? Ada Bu. Oh, iya. Semuanya kerja aja, kayak Tasripin. Oh, jadi anaknya itu orang tuanya memanfaatin tenaga dari anaknya gitu ya Bu? Iya. Jadi Bu, intinya saya ingin sampaikan sebagai pendamping kepada ibu-ibu bahwa ada beberapa hal yang harus kita ketahui contoh daripada penelantaran anak. Dan hati-hati Bu, sekarang untuk penelantaran anak itu sendiri sudah diatur di dalam pasal dan ada lengkap dengan undang-undangnya Bu. Ya, itu ada di halaman 33. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Anak terlantar adalah anak karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kini itu aja Bu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita aplikasikan. Ibu-ibu praktekkan di rumah, dapat kita ambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.